Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Afni Ayuning Tias dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di mana tugasnya yaitu mereview sebuah buku yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Nah, jadi di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan karya Ujang Chandra. Nah, berikut identitas bukunya. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Jadi, di buku ini terdapat 337 halaman dan dibagi ke dalam 7 bab. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Nah, di bab pertama ini terdapat 4 poin. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada perubahan pendidikan ke masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar Indonesia ini tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, maka pendidikan nasional di Indonesia perlu ditingkatkan dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Yang kedua ada dinamika internal bangsa Indonesia. Nah, ada 2 faktor penyebab dinamika internal bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor dari luar berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Nah, yang kedua ada faktor internal. Faktor internal adalah bersumber dari bangsa Indonesia sendiri, seperti muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Seperti itu. Lanjut ke poin yang B, yaitu pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini menurut tokoh yaitu David Kerr mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Dan untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan ada 2, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Untuk tujuan nasional sendiri bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan untuk tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Lalu berikutnya ada poin yang ketiga, yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, landasan pendidikan kewarganegaraan ini menurut buku ini ada 3, yaitu landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Nah, kita langsung ke poin yang C. Ke poin yang D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, di buku ini juga dijelaskan peran-peran nilai dalam setiap sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, sekarang ke bab yang kedua, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Di bab 2 juga terdapat 4 poin. Kita mulai dari poin yang pertama. Di sini di poin yang pertama itu mengenai proses berbangsa dan bernegara. Di sini dijelaskan mengenai asal-usul bangsa Indonesia dan juga asal-usul istilah Indonesia. Nah, lanjut ke poin yang kedua yaitu identitas nasional. Di sini juga menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Nah, selain dijelaskan mengenai pengertian identitas nasional, di sini juga dijelaskan mengenai unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Di sini ada banyak faktornya. Terus juga ada identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa.
Nah, kita lanjut ke poin yang C, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu sangat menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang rakyatnya bersatu dalam sebuah perbedaan. Sekarang kita ke bab yang ketiga, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di sini juga terdapat 4 poin. Di poin yang pertama yaitu mengenai pengertian ideologi. Di buku ini dijelaskan secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keagamaan, dan keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Selanjutnya di sini juga ke poin yang B, yaitu makna ideologi bagi bangsa. Makna ideologi bagi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya poin C, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nah, di buku ini juga dijelaskan perbandingan-perbandingannya antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan ideologi fasisme. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini juga dijelaskan mengenai pokok perkara, pendapat para ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipaparkan di bab yang ketiga. Sekarang lanjut ke bab yang keempat, yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu memahami negara. Di sini ada pengertiannya, yaitu negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Di sini juga menjelaskan mengenai memahami konstitusi itu bagaimana, dan juga di sini di poin yang ketiga yaitu memahami warga negara, di mana warga negara sendiri artinya yaitu warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Sekarang kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di bab kelima ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu memahami negara hukum. Di poin yang pertama ini dipaparkan mengenai pengertian dan ciri negara hukum dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Lalu di poin yang kedua yaitu memahami HAM. Dipaparkan juga mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia dan macam-macam hak asasi manusia, dan juga pemahaman hak asasi manusia dan juga kewajibannya dalam Pancasila. Nah, di poin selanjutnya, di poin yang ketiga itu memahami demokrasi. Di sini juga dipaparkan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan juga korelasi demokrasi dan negara hukum. Sekarang lanjut ke bab yang keenam, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama memaparkan tentang pengertian wawasan Nusantara. Poin yang kedua mengenai landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara.
Yang ketiga yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang kelima yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Terus yang keenam yaitu implementasi wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita ke bab yang terakhir yaitu bab yang ketujuh, yaitu memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di bab yang ketujuh ini terdapat 3 poin. Yang poin yang pertama yaitu ketahanan nasional. Di poin yang pertama ini dipaparkan mengenai pengertian dan ketahanan nasional, unsur-unsur, landasan, asas-asas, sifat-sifat ketahanan nasional, dan juga pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya di poin yang kedua yaitu pengaruh ketahanan nasional. Di poin yang kedua ini dipaparkan mengenai pengaruh ketahanan nasional, hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu poin yang C, yaitu integritas nasional. Di sini dipaparkan mengenai integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Terus ada strategi integritas dan juga ada integritas Indonesia. Itu yang dipaparkan di bab yang jadi menurut saya buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Andes Ujang Chandra ini sangat bagus dan juga sangat membantu untuk mahasiswa dalam mencari referensi untuk tugas maupun bacaan-bacaan. Ya, jadi bagus. Buku dari saya atau sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata ataupun bahasa saya yang masih belibet, mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih dalam masa belajar. Jadi tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.